saya langsung lanjutkan dengan paparan market outlook untuk hari ini ya. Jadi di sini ada Pak Ganesh dan Pak Dimas ya. Mungkin ya ini bisa dimulai oleh Pak Ganesh terlebih dahulu ya, mungkin memperkenalkan diri. Siap. Thank Silakan you. Pak Ganesh. Oke, thank you Noel atas perkenalannya. Selamat sore Bapak dan Ibu nasabah dari Moduit dan juga teman-teman advisors yang ada di Moduit juga. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada hari ini. Tentunya kita senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Hopefully informasi yang nanti akan disampaikan oleh Dimas, investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia, ini akan bisa dimanfaatkan oleh teman-teman semua dan juga oleh Bapak dan Ibu. So, untuk mempersingkat waktu, kita mulai diskusi perkembangan pasar financial terkait dengan pasar global, domestik, dan juga pasar financial. Dimas, silakan ya. Ya, baik. Terima kasih Ganesh dan Noel. Selamat sore Bapak Ibu nasabah dari Moduit. Terima kasih sekali hadir pada sesi hari ini. Saya happy sekali bisa mengisi sesi hari ini, bisa berdiskusi bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Mungkin di sini saya ingin sedikit menyampaikan ya, bagaimana kami dari MAMI melihat kondisi pasar saat ini ya Bapak Ibu. Jadi kami akan bahas dari perspektif pasar global, pasar domestik, dan juga untuk pasar finansial di Indonesia itu sendiri. Mungkin pertama-tama saya akan langsung saja masuk ke materinya, kita bicara terkait pasar global. Jadi kalau kita lihat memang sepanjang tahun ini kondisi pasar secara global itu cukup challenging ya Bapak Ibu. Jadi seperti yang kita tahu ada banyak sekali event-event ya. Inflasinya terus naik di Amerika Serikat, suku bunga naik secara drastis juga di Amerika Serikat, ada konflik di Rusia Ukraina, dan kemudian di China juga angka COVID-nya sempat naik dan mereka sempat lockdown juga ya. Jadi banyak sekali kejadian yang terjadi di tahun ini cukup surprising. Dan kalau bisa saya ajak Bapak Ibu untuk sedikit track back ya, kita flashback sedikit ke awal tahun. Kalau kita ingat-ingat sebetulnya di awal tahun itu ekspektasi pasar tuh relatif cukup positif ya untuk tahun ini. Jadi ekspektasinya waktu itu COVID sudah mulai turun, vaksinasi sudah mulai meluas ya secara global. Jadi kita bisa expect secara global pemulihan ekonomi terus berjalan ya sepanjang tahun ini. Kemudian kita bicara terkait inflasi, pada waktu itu ceritanya atau narasinya masih adalah inflasi yang bersifat sementara atau transitori. Nah, tapi sayangnya memang kemudian ada konflik Rusia-Ukraina dan kasus COVID di China yang menjadi kejutan dan juga menyebabkan inflasi menjadi lebih berkepanjangan ya, karena harga komoditas naik dan juga harga bahan pangan ya secara global naik. Jadi kalau kita lihat memang di first half kemarin, Bapak Ibu, kita lihat dari pasar global, itu pasarnya sangat bergejolak ya, sangat volatile sekali, karena ekspektasi pasar yang tadi cukup positif ternyata dibayangi oleh berbagai kejutan tadi. Jadi saat ini positifnya yang bisa kita lihat dalam kondisi saat ini adalah pasar sudah mulai merevisi ekspektasi mereka. Jadi yang tadinya di awal tahun agak positif, sekarang sudah direvisi menjadi lebih rendah. Dan menurut kita ini hal yang positif, karena setelah ekspektasi sudah di reset, itu berarti kita bisa mulai dari nol kembali. Kemudian kalau kita lihat di pasar global yang sudah terjadi koreksi ya, itu bisa menjadi suatu opportunity ke depannya melihat kalau di tengah ekspektasi pasar yang sudah mulai berubah ya saat ini. Nah, bicara tentang ekspektasi pasar, kita coba pengen lihat apa sih sebetulnya yang sudah dipertimbangkan ya, yang sudah di-price in oleh pasar saat ini. Pertama-tama kalau kita bicara terkait suku bunga, saat ini pasar sudah memprice in, mereka sudah tidak khawatir lagi dalam artiannya kalau memang mereka sudah mempertimbangkan kalau The Fed itu akan menaikkan suku bunga secara agresif. Jadi saat ini pasar melihat kalau suku bunga itu bisa sampai ke level sekitar 3,5% ya. Kalau kita lihat dari market based expectation ya saat ini. Kemudian kalau kita bicara terkait inflasi, pasar juga sudah aware, sudah price in, inflasi mungkin akan relatif tetap pada level tinggi ya di akhir tahun ini sampai di awal tahun. Walaupun positifnya kita melihat kalau inflasi di Amerika Serikat itu sudah memuncak ya saat ini dan akan mulai melandai. Kemudian kita lihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi, itu juga sudah direvisi turun ya. Jadi pertumbuhan ekonomi di negara maju terutama Amerika Serikat, di Eropa, itu sudah direvisi turun untuk tahun ini dan untuk tahun depan. Jadi pasar saat ini tidak expect akan ada pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi ya di tahun ini dan tahun depan. Kita expect, market expect kalau pertumbuhan ekonomi akan relatif
pada level yang rendah ya, untuk tahun ini dan di tahun depan. Jadi 3 hal ini kurang lebih sudah diperhitungkan dan di-price oleh pasar kalau ada kondisi global yang saat ini memang kurang begitu suportif. Kalau kita maju ke slide selanjutnya, mungkin saya sedikit touch terkait tingkat suku bunga Amerika Serikat ya, atau dari sisi The Fed. Tadi seperti yang saya sampaikan, kalau kami melihatnya dan saat ini ekspektasi pasar itu melihat kalau 3,5% itu adalah titik puncak ya, atau kisaran 3,5% itu adalah titik puncak dari siklus kenaikan suku bunga The Fed. Jadi satu hal yang cukup menarik, saat ini suku bunga The Fed itu sudah di level 2,5% ya, Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat trajektorinya dari poin sekarang sampai ke 3,5%, ke depan itu hanya ada 3 kali lagi rapat suku bunga The Fed di bulan September, November, dan Desember. Nah, jadi kalau kita lihat secara trajektorinya dengan hanya 3 kali meeting lagi untuk sampai ke 3,5% itu, maka besaran atau magnitude dari kenaikan suku bunganya akan mulai melandai ya, akan mulai turun ya. Jadi ekspektasinya saat ini bulan September The Fed hanya menaikkan suku bunga 0,5% ya, atau 50 basis point, kemudian di November hanya 25 basis point, dan di Desember hanya 25 basis point. Jadi besarannya sudah mengecil ya, dibandingkan dengan sebelumnya. Di bulan Juli kemarin naiknya itu 0,75% atau 75 basis point. Dan menurut kami ini bisa menjadi suatu hal yang akan direspon positif ya oleh pasar, karena kalau kenaikan suku bunga The Fed itu sudah mulai menurun, maka itu berarti The Fed sudah mulai lebih dovish gitu ya arahannya. Dan menariknya kalau kita lihat saat ini ekspektasi pasar untuk tahun depan, itu di tahun 2023 itu sudah akan mulai dipangkas ya suku bunganya. Secara internal kalau dari tim ekonomis global di Manulife, kami melihatnya ada chance kalau pemangkasan suku bunga itu dimulai di second half untuk tahun 2023 mendatang. Jadi menurut kami ini akan menjadi suatu katalis positif ya bagi pasar ke depannya apabila The Fed mulai dovish dan mulai memangkas suku bunga. Kemudian saya ingin maju ke slide selanjutnya, sedikit berbicara terkait inflasi di Amerika Serikat. Jadi ada data yang menarik menurut kami kalau kita lihat di chart sebelah kiri, Bapak Ibu, itu adalah breakdown dari inflasi di Amerika Serikat. Jadi kalau kita bisa lihat dari bulan ke bulan gitu ya, terutama mungkin kita lihat di yang bulan Juni ya, headline inflation atau inflasi di Amerika itu sampai 9,1%, dan mayoritas itu didrive oleh energi yang warna coklat muda dan juga sektor jasa ya, 3,2%. Jadi kedua segmen tersebut menyumbang tekanan inflasi yang sangat tinggi di Amerika Serikat. Nah, spesifik kalau kita bicara terkait sektor energi, tentunya itu didrive oleh kenaikan harga BBM ya di Amerika Serikat, harga minyak dunia. Dan menariknya kalau kita lihat saat ini harga minyak dunia sudah mulai melandai ya, Bapak Ibu. Jadi bisa kelihatan di chart yang di tengah, harga minyak Brent atau minyak dunia itu sudah mulai turun, dan yang garis warna hitam itu juga menunjukkan harga BBM ya, harga bensin di Amerika Serikat itu juga sudah mulai mengalami penurunan ya. Yang tadinya kita lihat di bulan Juli ya sempat mencapai 5,5 US dollar per gallon, saat ini sudah turun ke kisaran $5 ya, $5 per gallon. Jadi memang seiring dengan penurunan harga minyak dunia. Maka dari itu memang kalau kita lihat di data inflasi bulan Juli kemarin, inflasi di Amerika sudah mulai melandai ya, dari 9,1 turun ke sekitar 8,5%. Jadi otomatis kalau sektor energi yang menyumbang 3% inflasi di bulan Juni kemarin itu sudah mulai turun, maka lama-kelamaan inflasi juga perlahan-lahan juga akan mulai akan melandai. Dan tidak hanya dari sisi harga energi saja ya, kalau kita lihat dari berbagai variabel data lainnya ya, seperti misalkan dari sisi rantai pasokan, tekanan di rantai pasokan, dan juga misalkan harga pangan itu sudah mulai mereda juga. Kalau kita lihat dari sisi harga pangan, misalkan harga gandum itu sempat naik sangat drastis sekali ya di tahun ini karena ada konflik di Rusia dan Ukraina ya. Karena Ukraina itu adalah salah satu produsen gandum besar di dunia ya. Nah, tapi kalau kita lihat harga gandum saat ini sudah turun cukup banyak ya, sekitar 38% ya dari titik tertingginya. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi tekanan rantai pasokan juga saat ini sudah mulai membaik, ya, Bapak Ibu. Terutama kalau kita lihat karena kasus COVID di China yang sudah mulai mereda, jadi aktivitas perdagangan, aktivitas shipping atau barang manufaktur dari China itu sudah mulai normalisasi saat ini.
Jadi menurut kami, yes, inflasi di Amerika Serikat masih akan persisten pada level tinggi, tapi ke depannya akan mulai melandai. Efeknya menurut kita kalau inflasi bisa mulai melandai, berarti itu ada positif sign buat The Fed untuk bisa mengurangi tekanan kenaikan suku bunganya. Kemudian di slide selanjutnya, saya ingin shift ya, tadi hanya sekilas saja terkait pasar global, mungkin saya sedikit bahas terkait di pasar domestik ya saat ini Bapak Ibu. Jadi kalau kami lihat ya saat ini, tadi saya sempat sampaikan di first half 2022 kemarin, pasar global itu sangat-sangat volatile ya, karena berbagai macam kejutan yang terjadi gitu. Tapi kalau kita lihat di pasar domestik, kondisinya berbeda ya. Jadi menurut kami, volatilitas atau negatif efek yang terjadi di pasar global itu tidak translate ke Indonesia. Karena memang di Indonesia kita berada pada siklus ekonomi yang berbeda dibandingkan dengan di pasar global. Kalau di pasar global, mereka sudah mulai dari tahun lalu ya, mulai mengalami pemulihan ekonomi, karena mungkin penanganan COVID-nya lebih baik ya di sana ya. Di Indonesia, kita baru terjadi di tahun ini. Ekonomi mulai terbuka, aktivitas masyarakat mulai normalisasi. Ini tahun pertama kita bisa secara official ya, kita boleh mudik ya oleh pemerintah. Kalau tahun lalu kan anjurannya tidak boleh mudik ya oleh pemerintah. Nah, tahun ini kita boleh mudik, dan kalau kita lihat lalu lintas dan aktivitas ekonomi itu sudah jauh lebih membaik tahun ini. Jadi di tahun ini Indonesia, kita itu didukung oleh faktor suportif dari pemulihan ekonomi kita, dari pembukaan kembali di ekonomi. Maka dari itu sebetulnya saat ini Indonesia tuh dilihat sebagai suatu negara yang dianggap sebagai safe haven ya, sebagai tempat yang aman di tengah terjadinya berbagai gejolak pasar global saat ini. Kita bicara inflasi, yes, inflasi kita pelan-pelan naik, tapi kita tidak expect akan sampai tinggi sekali ya, seperti yang terjadi misalkan di Amerika Serikat ataupun di India atau di Korea begitu misalnya. Suku bunga di Amerika Serikat naik secara drastis, di domestik kita tidak expect suku bunga itu akan naik secara drastis. Kenaikan harga energi menjadi momok buat berbagai negara ya, seperti India, seperti di Korea, dan termasuk di Amerika Serikat. Kalau di Indonesia, kenaikan harga energi kita masih diimbangi juga oleh pendapatan kita dari komoditas lain ya, seperti batu bara dan juga kelapa sawit yang harganya naik juga di tahun ini. Jadi itu mendatangkan pendapatan buat negara yang bisa membantu memberikan subsidi ya bagi masyarakat untuk menjaga harga di level yang tetap suportif ya. Jadi mendukung proses pemulihan ekonomi. Jadi secara overall menurut kami Indonesia masih relatif tetap menarik ya di tahun ini sebagai pasar destinasi untuk investasi karena didukung oleh faktor domestiknya yang suportif ya. Jadi kalau kita lihat memang bicara tentang pasar finansial ya Bapak Ibu, kita tentunya harus melihat secara relatif ya. Indonesia harus kita bandingkan dengan negara-negara region lainnya juga gitu. Jadi kalau di tengah saat ini negara majunya lagi banyak masalah, di China mungkin juga sedang ada masalah, di Eropa lagi ada masalah, tentunya orang-orang akan melirik kawasan-kawasan yang relatif lebih suportif ya, salah satunya seperti di Indonesia ini. Kemudian kalau saya maju ke slide selanjutnya, jadi saya ingin sedikit memberikan gambaran terkait bagaimana aktivitas ekonomi di Indonesia yang saya bilang tadi cukup baik ya. Jadi ini ada beberapa indikator ekonomi yang mengindikasikan hal tersebut Bapak Ibu. Jadi kita lihat itu dari sisi keyakinan konsumen dan juga penjualan retail yang di chart nomor 2 ya, yang di tengah itu terus mengalami perbaikan dan sekarang basically sudah pulih ya, sudah kembali ke level pre-pandemi dan bahkan mungkin lebih baiknya dibandingkan dengan level sebelum pandemi. Kemudian kita lihat dari sisi tingkat pengangguran juga terus mengalami perbaikan, saat ini sudah berada di level sebelum pandemi kembali. Kemudian yang menjadi barometer juga biasanya kalau di Indonesia adalah kita lihat dari sisi pertumbuhan kredit ya, di yang sebelah kanan. Pertumbuhan kredit itu juga sudah tumbuh secara signifikan ya, pertumbuhannya sekitar 10% saat ini year on year. Jadi kalau kita lihat ini merupakan hal yang positif karena tentunya orang-orang kalau belum punya pandangan yang orang-orang dan dunia usaha ya tentunya kalau belum punya pandangan yang lebih positif untuk economic outlook ke depannya, tentunya mereka belum akan berani untuk ngambil kredit ya. Jadi kalau pertumbuhan kredit sudah mulai jalan nih berarti orang-orang sudah mulai optimis. Orang-orang pribadi dan juga dunia usaha ya maksud saya. Jadi arahnya ke depannya mereka sudah melihat kalau ekonomi membaik di Indonesia dan sudah bisa untuk melakukan ekspansi atau melakukan belanja untuk
untuk rumah tangga begitu misalkan. Jadi secara overall ini hanya sedikit indikator saja ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat lebih banyak lagi data-data lain juga cukup positif ya. Seperti misalkan kalau kita lihat dari data penjualan retail untuk sektor perusahaan retailer, saham perusahaan retailer itu juga menunjukkan pertumbuhan penjualan yang sangat baik. Kemudian kita lihat lagi misalkan dari sektor otomotif misalkan baru-baru ini dilangsungkan GIAS ya, atau apa namanya, pameran mobil yang dilakukan secara tahunan di Indonesia di ASBSD sana, itu juga setiap merek mobil itu mencatatkan penjualan yang sangat baik juga ya, bahkan sampai 100% pertumbuhan penjualan dibandingkan dengan tahun lalu. Jadi kita lihat saat ini appetite masyarakat itu sudah mulai kembali ya untuk belanja, optimisme sudah mulai kembali, yang ini mengindikasikan kalau memang ekonomi sudah mulai membaik. Dan secara overall saya rasa juga itu digambarkan ya oleh data pertumbuhan ekonomi kita yang kuartal 2 kemarin tumbuhnya sangat positif ya, 5,4%. Kemudian mungkin saya maju ke slide selanjutnya lagi. Saya ingin sedikit bicara terkait suku bunga Bank Indonesia ya Bapak Ibu, karena kemarin baru dinaikkan suku bunga untuk pertama kalinya ya, dari 3,5% menjadi 3,75% gitu ya. Apakah ini menjadi suatu hal yang negatif bagi pasar? Menurut kami tidak, karena sebetulnya kalau kita lihat di pasar dari mungkin beberapa bulan ke belakang ya, sebetulnya ekspektasi untuk BI menaikkan suku bunga itu sudah di price in oleh di pasar. Bahkan mungkin ada beberapa komentator gitu ya yang mengindikasikan lebih baik kalau BI menaikkan suku bunga lebih cepat ya dibandingkan belakangan gitu, karena itu akan lebih suportif bagi nilai tukar rupiah, akan lebih suportif bagi appetite untuk investor asing juga gitu ya. Dan ternyata memang terbukti begitu ya kalau kita lihat, walaupun BI kemarin menaikkan suku bunga, kinerja pasar hari ini kemarin dan hari ini masih cukup positif. Berarti kita lihat memang kenaikan suku bunga ini sesuatu yang diapresiasi positif oleh market dan juga sudah di price in oleh market. Jadi saat ini pasar memperkirakan kalau BI itu akan menaikkan suku bunga sekitar 2-3 kali ya untuk di tahun ini. Dan kami juga memiliki pandangan yang sama. Ekspektasi kami tahun ini BI akan menaikkan suku bunga sekitar 2-3 kali ya. Jadi antara 4-4,25%. Dan menurut kami itu bukan sesuatu hal yang negatif, itu bukan sesuatu hal yang wajar di tengah tren kenaikan suku bunga yang terjadi secara global saat ini. Kemudian tentunya ke depannya kalau kita lihat inflasi ya Bapak Ibu akan menjadi perhatian utama di pasar juga. Kita bisa maju ke slide selanjutnya. Kalau kita lihat dari perspektif inflasi, saat ini inflasi di Indonesia memang dalam tren kenaikan. Menurut kami itu hal yang wajar karena di tengah terjadinya tren inflasi secara global dan juga seiring dengan adanya pemulihan ekonomi, maka secara gradual inflasi itu pasti akan naik juga. Inflasi naik itu mengindikasikan adanya perbaikan kondisi di ekonomi juga. Nah, yang menjadi pertanyaan tentunya adalah apakah nanti harga BBM akan naik atau tidak begitu ya. Karena kalau misalkan harga BBM naik itu tentunya akan berdampak pada BBM yang subsidi ya, tentunya akan berdampak pada tingkat inflasi di Indonesia. Nah, untuk saat ini dengan asumsi misalkan BBM tidak naik ya, Bapak Ibu, kami memperkirakan kalau inflasi itu akan berada di level 4,1 sampai 4,7%. Jadi masih relatif nih pada level yang rendah ya. Kalau kita lihat memang rata-rata inflasi Indonesia secara jangka panjang itu di level 5 sampai 7% ya. Jadi kalau di 4%-an, inflasi Indonesia itu masih relatif lebih rendah. Dan apabila kita bandingkan dengan negara-negara lain, angka 4%-an itu masih relatif cukup rendah juga gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan akan ada kenaikan harga BBM yang Pertalite dan juga solar subsidi misalkan, tentunya itu akan membuat inflasi akan naik lebih tinggi. Nah, apakah BBM akan naik atau tidak, tentunya kita masih harus wait and see ya, Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat dari hitung-hitungan APBN sih, memang akan tough ya untuk pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Jadi menurut kami, probability untuk harga BBM menaik di akhir tahun ini itu akan relatif ini mungkin bisa terjadi gitu ya. Karena memang subsidinya kalau tidak akan cukup, pertama. Kedua, kalau kita lihat dari sisi APBN untuk tahun depan, sepertinya anggaran untuk subsidi juga akan dikurangi. Berarti menurut kami ini menjadi suatu sinyal ya sebetulnya kalau harga BBM itu akan dinaikkan begitu ya, setidaknya dalam asumsi pemerintah untuk saat ini.
Plus ditambah kalau kita lihat kemarin BI sudah mulai menaikkan suku bunga. Jadi menurut kami mungkin itu merupakan suatu sinyal juga kalau BI sudah bersikap lebih dulu ya, lebih preemptif, just in case misalkan pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, dampaknya bagaimana kalau misalkan BBM naik? Dampaknya akan bergantung pada besarannya ya, Bapak Ibu. Jadi harga Pertalite saat ini 7.650 ya. Jadi kita perlu lihat berapa besar kenaikannya gitu. Kalau misalkan saat ini kita lihat di berbagai media massa menyebutkan angka 10.000 ya, 10.000 untuk harga Pertalite, itu berarti ada kenaikan sekitar 30%-an ya. Dan kalau menurut hitung-hitungan kami, kenaikan BBM 30% Pertalite itu kurang lebih akan memberikan dampak inflasi itu sekitar 1,2%-an ya. Jadi kalau misalkan tadi kami asumsikan inflasi di 4,1 sampai 4,7, berarti kalau misalkan ada BBM naik, inflasi bisa menyentuh level sekitar 6%-an ya, Bapak Ibu. Jadi itu sudah memperhitungkan harga BBM yang naik dan juga turunan-turunannya ya, seperti misalkan tarif angkutan gitu. Dan besaran kenaikan BBM ini juga tentunya nanti akan memberikan dampak pada berapa besar kenaikan suku bunga BI. Jadi asumsi kami tadi 2-3 kali kenaikan adalah dengan asumsi tidak ada kenaikan suku bunga. Ya. Kalau misalkan nanti akan ada kenaikan harga BBM, tentunya kami mungkin akan merevisi angka tersebut, mungkin kenaikan suku bunganya bisa akan lebih tinggi dibandingkan dengan angka tersebut. Tapi overall menurut kami itu tidak menjadi suatu isu sekali lagi, karena angka 6%-an itu relatif masih pada level yang wajar kalau kita lihat secara historis di Indonesia. Karena tadi sempat saya sampaikan kalau di rata-rata jangka panjang di Indonesia itu average-nya sekitar 5-7% ya untuk inflasi. Dan dampak inflasi sendiri pun biasanya terjadi sekitar 3-6 bulan ya Bapak Ibu. Jadi setelah 3-6 bulan inflasi efek dari kenaikan harga BBM itu cenderung akan mulai mereda. Jadi inflasinya akan mulai turun. Jadi kami tidak melihat ini sebagai suatu isu yang signifikan untuk sentimen pasar begitu ya ke depannya. Kemudian maju ke slide selanjutnya. Saya sedikit ingin bahas terkait pasar finansial di Indonesia ya, peluang investasi di pasar finansial Indonesia. Jadi tadi seperti yang saya sampaikan Bapak Ibu, jadi kalau kita lihat tahun ini Indonesia itu merupakan salah satu pasar yang mencatatkan kinerja terbaik ya secara global, baik itu di pasar saham maupun pasar obligasi dan juga secara nilai tukar ya. Di tengah berbagai gonjang-ganjing yang terjadi di pasar global, kinerja Indonesia itu masih cukup stabil ya, didukung oleh tadi seperti yang saya sampaikan, fundamental ekonomi yang stabil, momentum pemulihan ekonomi yang terus terjadi ya secara domestik, dan juga posisi kita sebagai penghasil komoditas yang memberikan fleksibilitas ya bagi kita secara kebijakan fiskal dan juga kebijakan moneter. Dan menurut kami ini kami belum ada perubahan ke depannya, kami masih melihat kalau outlook untuk di Indonesia masih cukup menarik bagi pasar finansialnya. Justru semakin menarik ya dengan adanya kondisi saat ini yang menurut kami lebih baik ya dari ekspektasi dari sisi pemulihan ekonomi di domestiknya. Kemudian di slide selanjutnya mungkin saya sedikit bahas terkait pasar obligasi ya Bapak Ibu. Jadi tadi kalau kita lihat di chart sebelumnya, walaupun pasar obligasi Indonesia adalah salah satu yang terbaik ya di global kinerjanya, tapi memang secara year to date kinerjanya masih tetap negatif. Karena tidak bisa dipungkiri kenaikan inflasi di Amerika, kenaikan suku bunga di Amerika, dan juga kenaikan yield ya, imbal hasil US Treasury yang di Amerika Serikat, itu tentunya berdampak pada yield di Indonesia juga. Karena kita ada korelasinya terhadap di Amerika Serikat. Tapi tentunya dengan view tadi kalau di Amerika Serikat saat ini pasarnya sudah mendekati puncak dari siklus kenaikan suku bunga, menurut kami ini menjadi opportunity ya bagi Indonesia. Karena kalau kita lihat misalkan pasar di Amerika Serikat mulai stabilize, ini akan memberikan sentimen positif bagi pasar di Indonesia. Marketnya akan bisa stabilize juga ya, terutama untuk di pasar obligasi. Kenapa? Karena kalau kita lihat secara domestik, pelemahan yang terjadi di pasar Indonesia saat ini itu bukan karena faktor domestik ya, tapi karena faktor sentimen globalnya. Jadi kalau kita lihat sentimen global sudah mulai membaik, yield di Amerika Serikat sudah mulai stabil, sudah mulai menurun gitu ya, yield 10 tahunnya. Tentunya ini menjadi suatu opportunity bagi pasar di Indonesia untuk stabilize juga. Kita bisa lihat mungkin di beberapa bulan lalu, atau bahkan mungkin di bulan lalu, yield 10 tahun di Indonesia sampai ke level 7,5%-an ya.
atau bahkan mungkin sempat lebih. Tapi saat ini sudah kembali turun ke level 7%. Berarti ini mengindikasikan kalau di market global sudah mulai stabilize, masih ada upside potential di pasar obligasi di Indonesia. Jadi menurut kami saat ini outlook atau sentimen di pasar obligasi Indonesia sudah mulai berubah ya. Market global sudah mulai stabilize. Ini bisa memberikan suatu kondisi yang lebih suportif untuk pasar obligasi di Indonesia. Kemudian kalau kita maju ke slide selanjutnya, saya sedikit touch juga terkait pasar saham ya, Bapak Ibu. Jadi overall kalau menurut kami dalam kondisi pasar saat ini, tentunya yang menjadi big winner kalau di antara kelas aset lainnya menurut kami adalah pasar saham ya kalau di Indonesia. Karena tentunya pasar saham didukung oleh kondisi di mana ada pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi kan pasti kinerja korporasi membaik, fundamental membaik, dan jadi itu akan mendukung outlook di pasar saham juga. Dan menurut kami saat ini kondisinya masih relatif cukup suportif ya untuk di pasar saham. Kinerja pasar saham yang relatif agak fluktuatif kalau kita lihat beberapa bulan ke belakang, menurut kami itu bukan karena faktor fundamental domestik, tapi lebih karena faktor volatilitas di pasar global ya. Kami melihat tidak ada perubahan secara fundamental di Indonesia yang membuat outlook untuk di pasar saham menjadi lebih negatif ya. Karena tadi seperti yang kami sampaikan terkait inflasi, terkait kenaikan harga BBM, itu relatif menurut kami masih dalam level yang wajar. Sementara itu kalau kita lihat secara keseluruhan, kondisi makronya masih cukup solid, kita masih terus mencatatkan surplus neraca perdagangan, dan juga earnings korporasi terus mencatatkan kinerja yang positif. Di chart kanan bawah ini ada sedikit gambaran untuk pertumbuhan earnings korporasi di Indonesia, dan di mana bisa kita lihat berbagai sektor mencatatkan kinerja yang positif di kuartal pertama kemarin. Kuartal kedua laporannya masih belum selesai, jadi masih belum bisa kita sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi sejauh ini yang kami monitor, pemulihannya masih terus terjadi. Jadi kita masih bisa expect perbaikan laba emiten itu masih akan terus terjadi di tahun ini yang dapat menjadi katalis bagi pasar saham di Indonesia. Kemudian di slide selanjutnya mungkin slide terakhir dari saya ya, ini adalah proyeksi indikator makroekonomi untuk tahun ini ya Bapak Ibu dari MAMI. Beberapa hal yang ingin saya highlight di sini adalah inflasi ya. Jadi tentunya tadi seperti yang saya sampaikan ini inflasinya 4,1% sampai 4,7% dengan asumsi BBM tidak naik ya. Jadi kalau misalkan BBM naik, kami tentu akan merevisi angka ini, pasti beli mungkin ke arah 6%-an ya. Kemudian benchmark rate itu di level 4 sampai 4,25% ya, jadi 2 sampai 3 kali kenaikan, sekali lagi dengan asumsi tidak ada kenaikan harga BBM. Ya. Pertumbuhan ekonomi menurut kami tetap positif di level 5 sampai 5,4%, nilai tukar rupiah di 14.3 sampai 14.8 disupport oleh kinerja neraca perdagangan kita yang masih suportif. Kemudian imbal hasil untuk obligasi 10 tahun di kisaran 6,5 sampai ke 7% ya. Mungkin biasnya saat ini mungkin lebih ke arah 7% dibandingkan dengan 6,5% ya. Dan kemudian untuk IHSG, target kami untuk tahun ini bisa sampai ke level 7.600. Oke, mungkin ini saya stop dulu sampai di sini.